Shalom, selamat pagi saudara kasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 10 ayat 1-2. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini, Kuasa Allah. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu saudara semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah mengeraskan hatinya dan hati para pegawainya, supaya aku memperlihatkan mujizat-mujizatku di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku telah mempermainkan orang Mesir, dan apa mujizat-mujizat yang kubuat di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan berbicara kepada Musa sebelum mendatangkan tulah ke-8 kepada Mesir. Di sana Allah mengatakan bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun, dan melalui hal ini ia akan mendemonstrasikan kuasanya. Sehingga kebesarannya akan diceritakan terus-menerus kepada anak cucu orang-orang Israel. Hal ini agar mereka selalu menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya yang besar dan berkuasa. Saudara, melalui bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Firaun akan semakin menolak Tuhan karena kesombongannya. Tulah-tulah yang Allah lakukan bukan sekedar hukuman. Itu juga merupakan sebuah demonstrasi kuasanya atas Mesir dan dewa-dewa mereka. Allah adalah satu-satunya Allah yang berkuasa dan berdaulat atas dunia ini. Kuasa Allah ini akan tertanam dalam kesadaran orang Israel, sehingga kuasa ini akan disebarkan dari generasi ke generasi oleh orang-orang Israel. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bagaimana rencana Allah tidak dapat gagal dengan kekerasan hati Firaun. Sebaliknya, melalui kekerasan hati Firaun, kuasa dan kedaulatannya dapat dikenal dan terus bergema dari generasi ke generasi. Saudara, dalam kehidupan kita saat ini pun Allah tetap menjalankan rencananya. Kehendak Allah tidak dapat dihalangi oleh kekerasan hati manusia sebagaimana terlihat dalam kisah Firaun ini. Justru semakin sulit situasi, kuasa dan kedaulatan Allah itu semakin nyata. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita selalu percaya pada kehendak Allah yang tidak dapat dihalangi oleh apapun? Jika belum, maka marilah kita berdoa agar Allah menolong kita, agar setiap kita selalu percaya kepada kehendak Allah yang tidak dapat dihalangi oleh apapun. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan untuk setiap kami pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu yang pagi hari ini datang pada setiap kami untuk setiap kami dapat memahami, dapat mengerti dan dapat percaya bahwa Kau adalah Allah yang memiliki kehendak yang tidak dapat diganggu oleh apapun Tuhan. Mungkin kami jika selama ini mungkin kami masih meragukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah melalui renungan hari ini kami diteguhkan kembali iman kami kepadamu, terlebih mengenai kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah setelah ini Tuhan kami dapat terus percaya pada kehendak Allah yang sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan melihat kehendak Allah itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.